Allahumma ya muallima Adam allimna wa ya mufahima Sulaimana fahimna. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib ikhwatal iman, teman-teman sekalian, a'zanillahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memuliakan antum semua. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Mukhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang ditulis oleh Al-Ustaz Aunur Rafiq bin Gufran Al-Hamdani Abu Muhammad hafizahullahu taala. Dan kita akan masuk ya, atau kita masih dalam pembahasan al-marfu'at, isim-isim yang i'rabnya rafa. Ya, isim-isim yang i'rabnya rafa. Telah kita pelajari di antara isim-isim yang i'rabnya rafa itu adalah mubtada, kemudian khobar, kemudian khobar kana, dan insya Allah malam ini kita akan masuk ke isim yang keempat yang memiliki i'rab rafa, yaitu khobar inna. Ya, khobar inna. Baik, tafadhol dibaca Pak Bayu. Khobar inna atau saudaranya. Rumusnya ialah khobar yang dimasukin inna atau saudaranya. Ismu inna atau saudaranya, rumusnya apa itu, Ustaz? II. Ya. Ialah mubtada yang dimasukin inna atau saudaranya. Amalan inna atau saudaranya ialah yang pertama adalah menasabkan isimnya, yang kedua merofakan khobarnya. Untuk menyusunnya, inna plus ismuha plus khobaroha harus sesuai dengan yang pertama adalah bilangannya, yang kedua adalah jenisnya. Contoh. Ya. Kita akan membahas tentang khobar inna, ikhwan. Kenapa yang menjadi pusat kajian itu khobar inna, bukan isimnya? Karena kalau isim inna itu masuknya ke mansubat. Ya, masuknya ke mansubat. I'rabnya mansub kalau isim inna. Akan tetapi khobarnya marfu. Nah, jadi yang masuk dalam bab marfu'at atau isim-isim yang marfu itu adalah khobarnya inna. Khobarnya inna. Dan ingat ikhwan, amalan inna itu adalah menasabkan isim, merofakkan khobar. Ya, menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Nah, ini adalah fungsi dari inna dan saudara-saudaranya. Jadi dia menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Kemudian juga yang harus kita ingat, inna dan saudara-saudaranya itu hanya masuk kepada jumlah ismiyah, ya, atau susunan mubtada khobar. Jadi ingat ikhwan, inna dan saudara-saudaranya itu hanya masuk kepada jumlah ismiyah atau susunan mubtada khobar. Yang asalnya dia adalah susunan mubtada khobar, kemudian kemasukan inna. Maka nanti mubtada'nya jadi mansub dan berubah istilahnya menjadi isim inna, khobarnya marfu dan berubah istilahnya menjadi khobar inna. Contoh misalnya, kita katakan Muhammadun qaimun misalnya. Muhammadun qaimun. Ya. Atau shaimun enggak apa-apa. Muhammadun shaimun. Muhammad adalah orang yang berpuasa. Muhammad shaimun ini adalah merupakan susunan mubtada khobar atau jumlah ismiyah. Jadi dia adalah jumlah ismiyah ini. Dia adalah jumlah ismiyah atau susunan mubtada khobar. Ya. Karena dia adalah jumlah ismiyah atau susunan mubtada khobar, maka bisa kemasukan kana atau bisa kemasukan inna. Ya, bisa kemasukan inna.
Contoh kalau kita masukkan inna misalnya. Dia berubah menjadi inna Muhammadan shaimun. Ya. Inna Muhammadan shaimun jadinya. Inna Muhammadan shaimun. Muhammadan ini adalah isim inna, dia mansub. Shaimun khobar inna, dia marfu. Makanya yang dikaji dalam bab marfuat itu adalah khobar inna. Disebabkan khobar inna itu marfu. Adapun isimnya maka dia mansubat. Karena amalan dari inna itu adalah menasobkan isim, meropakkan khobarnya. Ini amalan inna dan saudara-saudaranya. Ya. Jadi amalan inna dan saudara-saudaranya adalah menasobkan isim, meropakkan khobarnya. Inna dan saudara-saudaranya hanya masuk kepada jumlah ismiyah atau susunan mubtada khobar. Dan itu akan nampak jelas ikhwan kalau inna dan saudara-saudaranya itu masuk kepada susunan mubtada khobar dari pembahasan selanjutnya, yaitu di sini yaitu susunannya ya terdiri dari isim dan khobarnya. Isim dan khobarnya itu asalnya harus mubtada khobar. Isim dan khobar inna itu harus asalnya mubtada khobar. Ya. Kemudian kemasukan inna jadi isim inna nanti. Kemudian kemasukan inna jadi khobar inna nanti istilahnya. Bukan mubtada lagi, bukan khobar lagi. Dan penyusunannya sama. Sebagaimana mubtada khobar itu harus sesuai dari segi bilangan dan jenisnya, maka isim dan khobar inna juga harus sesuai dari segi bilangan dan jenisnya. Kalau di sini Muhammad dia mufrad mudzakkar, maka shaimun mufrad mudzakkar. Ya, jadi sesuai bilangan dan jenisnya. Ya. Kalau misalnya kita katakan susunan mubtada khobarnya adalah muslimuna. Ya. Hadiruna. Muslimuna hadiruna. Di sini muslimuna hadiruna adalah susunan mubtada khobar. Lihat, jenis mereka sama-sama mudzakkar, muslimun mudzakkar, hadirun mudzakkar. Kemudian muslimun jamak, hadirun jamak. Ini susunan mubtada khobar. Bersesuaian dari segi jenis dan jumlahnya. Kalau kita masukkan inna, jadi apa Pak Bayu? Inna muslimina hadiruna. Nah, inna muslimina hadiruna. Ya. Hadiruna. Coba di i'rab Pak Bayu. Inna harfu taukidin. Inna muslimuna ismu. Muslimina. Inna muslimina. Muslimina. Nah, ismu. Inna muslimina isim inna. Nah. Marfu'un mansubun wa alamatun nasbihi bil ya'i li'annahu jamul mudzakkar salim. Naam. Hadiruna khobar inna marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu li'annahu jamak mudzakkar salim. Naam. Jadi di sini yang asalnya dia sama-sama rofa, di sini muslimuna hadiruna sama-sama rofa karena susunan mubtada khobar. Maka ketika kemasukan inna, mubtada berubah menjadi nasab karena fungsi inna menasobkan isimnya. Jadi muslimin berubah dia muslimun menjadi muslimin karena udah bukan mubtada lagi istilahnya, tapi isim inna, dan isim inna itu harus nasab di sini muslimin. Kemudian hadirun khobar inna, dia tetap rofa. Ya, karena fungsi dari inna itu adalah menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Jadi harus diingat. Jadi ingat fungsi dari inna itu menasobkan isim dan merofakkan khobar. Kapanpun jumlah ismiyah atau susunan mubtada khobar kemasukan inna atau saudara-saudaranya, maka mubtada harus berubah menjadi mansub dan khobarnya tetap marfu di sini. Tetap marfu. Baik. Jelas ikhwan ya? Jadi simpel sebenarnya. Pelajaran tentang kana ini itu simpel.
Yang penting paham dulu susunan mubtada khobar, kemudian masukkan kana atau masukkan ina, maka ubah yang harus diubah. Kalau di kana yang diubah itu adalah khobarnya jadi nasab, kalau di ina yang diubah itu adalah isimnya yang jadi nasab. Khobarnya tetap rofa. Ya, kalau di kana isimnya tetap rofa, khobarnya yang nasab. Kalau di ina isimnya nasab, khobarnya rofa. Jadi kebalikan. Ya, kebalikan dari kana, ina itu. Baik, ada yang ditanyakan Ikhwan sebelum kita lanjut? Awan Ustaz. Ya, silakan Pak Guslim. Kalau di pakai kana itu istilahnya beda juga Ustaz ya. Jadi isim kana gitu atau ya, isim tetap... kana sama khobar kana istilahnya. Kalau di sini isim ina khobar ina istilahnya. Oh ya, naam. Ya, tapi mereka sama-sama masuk hanya kepada susunan mubtada khobar atau jumlah ismiyah. Oh iya ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Jelas insya Allah ya Pak Guslim. Jelas Ustaz. Baik. Silakan dibaca contohnya Pak Bayu. Contoh Muhammadun Rasulullahi Inna Muhammadan Rasulullahi. Nah, jadi berubah kan Muhammadun Rasulullahi mubtada khobar. Kemasukan inna maka berubah menjadi Muhammadan. Inna Muhammadan Rasulullahi. Rasulu tetap rofa karena dia khobar inna. Terus? At-talibani najihani. Inna at-talibaini najihani. Nah, at-talibani najihani. Talibani najihani mubtada khobar. Sama-sama marfu, tandanya alif karena isim musanna. Kemudian ketika kemasukan inna menjadi inna talibaini najihani. Talibaini mansub, tandanya iya. Najihani marfu, tandanya alif. Jadi khobarnya tetap marfu. Ya, karena di sini sama-sama jenis dan adatnya. Musanna musanna, mudzakkar mudzakkar. Ya, baik. Al-mudarisuna hadiruna. Innal mudarisina hadiruna. Nah, terus? Ana talibun. Inni talibun. Nah, perhatikan di sini Wan, ana talibun, inni talibun. Jadi inna kalau kemasukan domir, ya inna kalau masuk kepada domir plus domir gitu, maka yang dipakai itu adalah domir milik Ikhwan. Jadi inna kalau bersambung dengan domir, maka yang dipakai adalah domir miliknya. Domir milik, ya. Domiru milkin istilahnya. Ya, apa itu domir milik? Domir milik itu adalah seperti ini antum katakan, ya. Huwa lahu gitu kan. Huma lahuma. Nah, jadi yang namanya domir milik itu adalah lahu lahuma. Huwa lahu huma lahuma hum lahum. Hiya laha huma lahuma hunna lahunna. Anta laka antuma lakuma antum lakum. Anti laki antuma lakuma antunna lakunna. Ana li nahnu lana. Nah ini. Jadi yang domir milik itu adalah domir yang kemasukan lam jer. Lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li, lana. Itu namanya domir milik. Nah, ketika bersambung dengan inna, lamnya dibuang. Lamnya dibuang. Berarti kalau di sini inna plus lahu. Ya. Inna plus lahu itu berarti lamnya dibuang. Lamnya dibuang. Sama dengan menjadi innahu kita bilang. Setelah lamnya dibuang menjadi innahu. Ya, kalau lahuma berarti innahuma. Kalau lahum berarti innahum gitu kan. Kalau laha berarti innaha. Kalau lahuma innahuma. Kalau lahunna innahunna. Ya. Kalau laka innaka. Kalau lakuma innakuma. Kalau lakum, kalau antum lakum innakum. Innaki laki. Ya. Laki menjadi innaki. Lakuma menjadi innakuma, lakunna menjadi innakunna. Li menjadi inni,
lana menjadi innana. Menjadi innana. Jadi kapanpun antum sambung inna dengan domir, maka yang dipakai adalah domir milik setelah membuang lamnya. Jelas ini ya, ikhwan? Jelas di sini, Pak Bayu? Jelas, Ustaz. Insyaallah jelas, Ustaz. Baik. Lanjut. Ana talibun. Contohnya di sini ana talibun. Perhatikan kata ana talibun. Ini susunan mubtada khobar. Ana talibun. Ini susunan mubtada khobar. Kemudian kalau kita masukkan inna misalnya. Berarti apa domir milik dari ana? Li gitu kan? Berarti inna plus li di sini. Ya. Plus li. Nah, maka menjadi ini. Karena lamnya dibuang menjadi ini, baru masukkan khobarnya talibun. Ini talibun jadinya. Ya, di situ ini talibun. Terus contoh yang kedua, Pak Bayu, selanjutnya. Antum muslimuna, innakum muslimuna. Nah, antum muslimuna. Antum itu domir miliknya apa? Antum. Ya. Antum lakum. Antum lakum. Berarti kalau kita masukkan inna. Innakum. Menjadi innakum. Innakum. Ya, menjadi innakum. Naam. Innakum muslimuna. Ya. Baik. Jadi ini. Kalau inna kemasukan domir. Jadi yang dipakai adalah domir miliknya setelah membuang lam. Dan ini telah dipelajari di Durusul Lughah kemarin ya. Dars pertama dari juz kedua. Pelajaran pertama dari juz kedua. Pembahasannya di situ. Baik, lanjut Pak Bayu. Silakan dilanjut. Oh. Afan belum kepencet tadi mic-nya Ustaz. Ya. Hadani kitaba Muhammadin. Inna hadani kitaba Muhammadin. Baik, di sini asalnya hadani kitaba Muhammadin. Hadani ini mubtada khobar. Kitaba Muhammadin. Ya, kan antara mubtada dan khobar itu harus bersesuaian dari jenis dan jumlah. Hadani musanna, kitaba juga musanna, ikhwan. Jadi kitaba di sini musanna. Asalnya kitabani Muhammadin, itu asalnya. Kitabani Muhammadin, itu asalnya. Kitabani Muhammadin. Kemudian dalam kaidah mudhof ilaih, ketika musanna atau jamak mudzakkar salim jadi mudhof, maka nun harus dibuang. Nunnya ini dibuang, ya. Nun yang ini dibuang. Ketika dia jadi mudhof, maka nun dibuang, ya. Jadi dalam apabila mudhofnya jamak mudzakkar salim atau musanna, maka nun harus dibuang sehingga menjadi kitaba Muhammadin. Hadani kitaba Muhammadin. Asalnya kitabani karena dia mudhof, nunnya dibuang menjadi kitaba Muhammadin. Kemudian kemasukan inna, isimnya nasab, berarti hadaini. Inna hadaini kitaba Muhammadin. Tetap marfu, tanda rofa'nya alif, khobarnya. Kitaba marfu, tanda rofa'nya alif karena isim musanna. Jelas ini ya? Insya Allah dari contoh ini jelas ikhwan. Fungsi dari inna dan saudara-saudaranya yaitu menasobkan isim, merofakkan khobar. Baik. Silakan dilanjut Pak Bayu. Adapun saudara-saudara inna ialah yang pertama inna untuk menguatkan atau taukid atau sesungguhnya. Misalnya inna akramakum indallahi atqakum. Inna Muhammadan Rasulullahi. Yang kedua, langsung baca nomor 2. Anna untuk taukid dan harus didahului kalam atau bahwasanya. Misalnya qad ta'lamuna anni Rasulullahi.
wa'lamu annallaha syadidul iqabi. Baik, Ka'anna. Ikhwan. Jadi di sini Ikhwan, pertama saudara-saudara inna itu adalah inna dan anna, ya. Inna dengan mengkasroh hamzah dan anna dengan mempatah hamzah. Jadi ada dua, inna dan anna, ya. Nah, sama-sama maknanya taukid, penguat. Jadi sama-sama itu bermakna taukid. Inna dan anna itu sama-sama bermakna taukid. Ya, maknanya taukid. Taukid itu artinya penguat. Taukid. Dia artinya penguat. Maksudnya apa? Jadi kapan kita harus menggunakan inna dan anna? Ketika dia bermakna taukid, ketika orang yang kita ajak berbicara itu meragukan atau mengingkari, ya, baru antum masukkan inna atau anna sebagai penguat. Contoh misalnya antum kabarkan kepada teman-teman antum, al-ustadzu ghaibun, antum bilang al-ustadzu ghaibun, guru tidak hadir gitu, atau ustadz tidak hadir. Kemudian yang mendengar itu ragu. Bohong kamu, misal dia bilang, enggak percaya. Maka di sini antum dituntut memasukkan inna, bahwasannya itu sebagai penguat, ya, menjadi innal ustadza ghaibun, ya. Jadi itu tempat kita menggunakan inna. Ketika ada yang meragukan atau mengingkari apa yang kita sampaikan, maka kita dituntut untuk memberikan taukid dengan inna, menjadi innal ustadza ghaibun. Ya. Contohnya misalnya di sini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Akramakum isim inna, atqakum adalah khobarnya. Inna Muhammadan Rasulullah. Misalnya ada yang ragu Muhammadun Rasulullah. Kemudian diragukan khobar itu. Masa sih nggak percaya, misalnya diingkari. Berikan taukid. Inna Muhammadan Rasulullah. Nah, di sini penggunaan inna dan anna. Bedanya apa inna dan anna? Walaupun maknanya sama-sama taukid, tapi memiliki perbedaan. Kalau inna itu masuk dia pada awal jumlah. Jadi inna itu masuk pada awal jumlah. Ya, berbeda dengan anna, maka anna itu harus didahului oleh kalimat yang lain terlebih dahulu. Ya, harus didahului oleh kalimat yang lain. Ya, misalnya antum katakan i'lamu, ketahuilah, ya. I'lamu. I'lamu. Nah, di sini anna atau inna? Pak Bayu? Berarti anna, Ustaz. Anna, naam. Jadi harus anna di sini. Kenapa? Kalau inna itu masuk di awal jumlah, kalau anna itu maka harus didahului oleh kalimat lain. Berarti i'lamu anna, antum bilang. Nggak boleh i'lamu inna. Nah, tapi i'lamu anna Muhammadan, ya, atau annal ustaza ghaibun. Ya. Ini asalnya. Jadi harus didahului oleh jumlah lain. Nah, kecuali nanti ada tempat-tempat dia wajib dikasroh, ya. Walaupun ada jumlah lain sebelumnya, tapi hamzahnya wajib dikasroh. Itu akan dibahas nanti. Tapi asalnya inna dengan mengkasroh hamzah itu masuk pada awal kalimat. Sedangkan anna itu harus didahului oleh jumlah lain atau kalimat lain terlebih dahulu. Baik. Jelas ini, Ikhwan? Tapi fungsinya sama, Ikhwan. Apa itu? Taukid. Ini fungsinya. Dia sama-sama berfungsi sebagai taukid. Taukid itu artinya penguat. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, sesungguhnya artinya. Sesungguhnya memberikan makna penguat untuk mengangkat keraguan atau menghilangkan pengingkaran dari orang yang kita ajak bicara. Ya. Baik. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, lanjut Pak Bayu. Yang ketiga, ta'anna. Suara antum kok kecil lagi? Sekarang, Ustaz? Ya, jelas.
Yang ketiga ka'anna untuk penyerupaan atau seolah-olah atau seakan-akan, misalnya ka'anna aliyan asadun. Baik. Kemudian yang ketiga itu ka'anna. Saudara inna yang ketiga itu ka'anna. Ya, ka'anna. Di sini dia fungsinya itu sama, Ikhwan. Pertama itu penyerupaan dan kedua itu penguat. Ya. Asalnya itu adalah 2 huruf di sini. Ya, asalnya 2 huruf. Huruf yang pertama itu ka yang artinya penyerupaan. Ya, ka'anna ini asalnya sebentar. Ka'anna ini asalnya, Ikhwan, adalah kaf plus anna. Nah, maka itu asalnya. Ka'anna itu kaf plus anna asalnya. Kaf itu adalah harfu jer. Kaf itu adalah huruf jer yang berarti serupa. Anna itu taukid, ya. Anna itu taukid. Maka di sini seakan-akan, seolah-olah gitu. Jadi kalau digabung maka maknanya itu adalah tasbih namanya. Jadi ka'anna ini bermakna tasbih atau penyerupaan. Ya. Dia ka'anna itu artinya tasbih. Tasbih itu artinya penyerupaan. Ya. Penyerupaan. Kalau bahasa Indonesianya seakan-akan, seolah-olah. Atau benar-benar seakan-akan atau benar-benar seolah-olah. Ya. Tasbih. Contoh misalnya dalam kitab di situ disebutkan ka'anna aliyan asadun, seolah-olah Ali itu singa, benar-benar seolah-olah Ali itu singa. Boleh antum artikan seperti itu. Jadi dia menyerupakan Ali seperti singa dari segi misalnya pemberani, ya Ali itu pemberani sebagaimana singa pemberani. Maka menggunakan ka'anna aliyan asadun. Ya. Contoh lain ka'anna Zaidan syamsun. Zaid itu seperti atau seolah-olah matahari. Misalnya Zaid itu orangnya itu terkenal gitu kan. Orangnya terkenal, kemudian nggak ada yang nggak kenal Zaid. Seperti halnya orang nggak ada yang nggak kenal matahari, nggak ada yang nggak lihat matahari. Jadi betul-betul terkenal Zaid itu. Maka antum serupakan dia dengan matahari. Ka'anna Zaidan syamsun. Ya. Nah, kalau antum bilang sama istri antum misalnya seakan-akan Anda adalah rembulan. Apa bahasa Arabnya, Pak Bayu? Ka'anna komarun. Domir anti? Ka'anna anti. Anti berarti nomor miliknya apa? Laki. Anti laki berarti Ka'annaki. Nah, ka'annaki. Komarun. Bulan apa? Komarun. Nah, ka'annaki komarun berarti kamu seakan-akan seperti rembulan. Jadi penyerupaan. Ya, ka'annaki komarun. Lailatul Badri misalnya. Pada malam bulan purnama. Ya. Ka'annaki qamarun lailatal badri. Kamu seakan-akan rembulan di malam bulan purnama atau di malam purnama. Ya. Baik, jadi tasbih penyerupaan. Misalnya Pak Agus Lim. Ya Ustaz. Kamu seakan-akan bintang di malam hari. Ka'annaka. Ya. Ka'annaka najmun lailatal yauma. Ka'annaka najmun. Ka'annaka najmun lailatal yauma. Lailati gitu atau ka'annaka najmun lailatal yaum juga enggak apa-apa. Artinya ka'annaka najmun, kamu seakan-akan bintang. Maksudnya itu apa? Dari segi apa penyerupaannya? Ya. Ya.
dari segi ihwan, bintang itu digunakan itu untuk sebagai navigasi ya ihwannya. Jadi bintang itu ada untuk sebagai penentu arah ya. Jadi dia penentu arah kalau kita tersesat. Kalau zaman dulu orang menentukan arah itu dengan bintang, berarti bintang itu sebagai petunjuk. Makanya dalam hadis ka'annahum nujumun yuhtaduna biha. Seakan-akan sahabat Nabi itu adalah bintang yang dijadikan petunjuk. Ya, jadi najmun. Baik. Jadi penyerupaan, ya, penyerupaan. Ya, antum bisa membuat penyerupaan gunakan ka'anna, ya. Maka ka'annaka jibalun fil ilmi misalnya. Kamu seakan-akan gunung yang kokoh dalam masalah ilmu. Artinya ilmu antum itu luar biasa kuat, luar biasa kokoh seperti halnya burung. Gunung. Ka'annaka jabalun. Atau ka'annaka bahrun. Kamu seakan-akan lautan. Ya, maksudnya dari segi ilmu. Banyak, luas ilmunya seperti halnya lautan, luas. Ya, luas. Nah, itu namanya penyerupaan. Bisa menggunakan ka'anna. Jelas ini Ikhwan ya? Insyaallah Ustaz. Baik. Lanjut Pak Bayu. Yang keempat adalah lakinna untuk menetapkan perlawanan atau tetapi. Ya. Lakinna. Yang keempat itu lakinna. Lakinna itu kalau bahasa Arabnya istidrak, lil istidrak, Ikhwan. Lakinna itu berfungsi lil istidrak kalau bahasa Arabnya. Apa lil istidrak itu? Ya. Lil istidrak itu maknanya adalah untuk menafikan, ya, untuk menunjukkan jumlah yang sebelum lakinna itu berbeda dengan setelah lakinna. Jumlah yang sebelum lakinna itu berbeda dengan setelah lakinna. Misalnya, berlawanan maksudnya. Jumlah yang sebelum lakinna berlawanan dengan setelahnya. Muhammadun ghaniyun misalnya. Muhammad itu kaya. Ya, Muhammad itu kaya. Lakin, gitu misalnya. Lakin akhahu. Akan tetapi lakinna akhahu fakirun. Akan tetapi saudaranya miskin. Nah, coba perhatikan. Jumlah sebelum lakinna dengan jumlah setelah lakinna itu berlawanan. Kalau di sebelumnya menjelaskan Muhammad itu kaya, kalau di setelahnya menjelaskan saudaranya miskin. Jadi khobarnya itu berlawanan. Ya, khobarnya berlawanan. Muhammad ghaniyun khobar dari Muhammad, artinya kaya. Fakirun khobar dari akhahu sebelum masukkan lakinna. Nah, kemudian kita masukkan lakinna untuk menunjukkan antara jumlah akhahu fakirun dengan Muhammad Ghani itu berlawanan. Itu makna dari istidrak, ya. Makna dari istidrak. Atau contoh lain, Ikhwan. Contoh makna lain. Makna yang kedua dari istidrak itu selain menunjukkan jumlah yang sebelum lakinna berlawanan dengan setelahnya, berfungsi juga untuk mengangkat, ya, tawahum. Mengangkat sangkaan. Ya, mengangkat sangkaan, ya, yang muncul karena jumlah pertama. Jumlah pertama, ya. Jadi ini makna istidrak yang kedua, mengangkat sangkaan yang muncul karena jumlah pertama. Dengan contoh akan jelas, misalnya saya katakan, Ikhwan, Muhammadun ghaniyun. Ya, Muhammadun ghaniyun. Muhammad adalah orang kaya. Kita punya sangkaan misalnya. Atau biasanya orang kaya itu dermawan. Gitu kan sangkaan kita ya. Biasanya orang kaya itu dermawan. Nah, untuk mengangkat sangkaan ini, kita pakai lakinna. Lakinnahu misalnya. Lakinnahu bahilun. Akan tetapi dia pelit. Nah, lakinnahu bakhilun. Berarti lakinna berfungsi untuk mengangkat sangkaan yang muncul dari jumlah pertama. Atau contoh lain misalnya, kita katakan
Muhammadun ya. Zaidun misalnya. Zaidun mahirun ya. Atau zakiyun. Zaki artinya apa Zaki Pak Guslim? Cerdas Ustaz. Cerdas. Nah, biasanya kita nyangka orang cerdas itu rajin gitu kan? Iya, biasanya orang cerdas itu identik dengan rajin belajar. Zaidun zakiyun, lakinnahu misalnya kaslanun. Kaslanu. Akan tetapi dia pemalas. Nah, seperti itu. Berarti sangkaan yang muncul dari Zaidun zaki bahwasannya dia adalah orang rajin itu ditepis dengan menggunakan lakinna. Sehingga lafaznya lakinnahu kaslanu. Jelas ini Ikhwan ya? Insya Allah jelas Ustaz. Yang lain? Nanya Ustaz. Ya silakan. Tidak bisa kalau lakinna huwa kaslanu gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Kan tadi udah kita jelaskan Pak Pujo, harus pakai domir milik. Domirnya harus disambung ke. Iya harus. Makanya kita harus hafal domir miliknya ya Pak Pujo. Huwa lahu, huma lahuma, hum lahum, hiya laha, huma lahuma, hunna lahunna, anta laka, antuma lakuma, antum lakum, anti laki, antuma lakuma, antunna lakunna, anali nahnu lana. Baru lamnya dibuang ditambahkan dengan inna dan saudara-saudaranya. Menjadi, berarti kalau huwa lahu menjadi innahu, annahu, lakinnahu gitu kan. Hiya laha menjadi innaha, annaha, lakinnaha, dan seterusnya. Paham ini Pak Pujo? Insya Allah paham Ustaz. Baik. Jadi fungsi dari lakinna itu ingat Ikhwan, fungsi dari lakinna itu adalah istidrak. Istidrak itu ada dua makna. Istidrak itu ada dua makna. Pertama itu adalah untuk menunjukkan jumlah sebelum ya, untuk menunjukkan kalimat sebelum lakinna berlawanan dengan kalimat setelahnya. Ini fungsi dari lakinna makna istidrak yang pertama. Untuk menunjukkan kalimat sebelum lakinna berlawanan dengan kalimat setelahnya. Kemudian makna yang kedua mengangkat sangkaan yang muncul karena jumlah pertama. Ya. Jadi seperti ini Muhammadun ghaniyun lakin akhahu fakirun. Berarti ini berlawanan. Jumlah Muhammadun ghaniyun dengan akhahu fakirun berlawanan. Maka di sini harus ada istidrak menggunakan lakinna. Kemudian contoh yang mengangkat sangkaan Muhammadun ghaniyun. Orang menyangka orang kaya itu dermawan. Maka untuk mengangkat sangkaan tersebut kita gunakan lakinna menjadi lakinnahu bahilun. Zaidun zakiyun. Zaid anak pintar. Zaid anak cerdas. Orang menyangka yang namanya pintar cerdas itu rajin misalnya. Untuk mengangkat sangkaan tersebut maka gunakan lakinna menjadi lakinnahu kaslanu. Akan tetapi dia pemalas. Jelas ini insya Allah ya. Tanya Ustaz. Ya silakan Pak Guslim. Tadi kalau inna ataupun anna itu kan dia menasobkan isimnya ya Ustaz ya. Iya. Kalau lakinna ini sama. Dari contoh-contohnya domah semua Ustaz. Mana yang domah Pak Bayu? Pak Guslim. Contoh Zaidun zaki lakinnahu kaslanu. Kaslanu kan domah. Itu khobarnya. Khobarnya tetap domah. Isimnya nasob. Oh gitu. Ini isimnya akhahu. Nah, ini coba lihat Pak Guslim. Akhahu. Ya. Akhahu itu isim lakinna. Mansubun tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya apa Pak Wahyu? Alif Ustaz. Kenapa dengan alif?
karena asmaul khamsah. Nah, berarti isimnya nasab atau marfu? Isim lakinnah Nasab. nasab. Nah, jadi di sini yang ropa itu fakirun, Pak Agus Lim ya, bakhilun. Ya. Kaslanu itu ropa. Kenapa Ya. dia ropa? Karena dia khobar lakinna. Khobar lakinna. Lakinna itu fungsinya sama kayak ina. Menasabkan isim, meropakkan khobar. Berarti khobarnya ropa. Kalau contoh tadi, inna Muhammadan rasulu atau rasulah, Pak Guslim? Inna Muhammadan Rasulu. Rasulu, berarti khobarnya ropa juga. Sama kan? Nah, Kaslanu ropa seperti rasulu. Karena dia khobar. Untuk inna atau lakinna di sini. Jelas insya Allah Pak Guslim ya. kalau contoh yang kedua ini mubtadanya yang mana Ustaz? Muhammad. Hu. Oh, hu-nya. Ini. Oh. Tapi dia kan berupa domir ini nanti. Dia Nah, bimaalinas bin isim lakinna. Kita bilang. Karena dia mabni tidak bisa dinampakkan tanda nasabnya. Berarti fi mahalli nasbin isim lakinna. Iya ya. Jelas Baik, insya Allah Ustaz. ya. Insya Allah Ustaz. Baik. Syukran. Apaan. Silakan dilanjut Pak Bayu. Yang kelima adalah la'alla, yaitu untuk mengharap, mudah-mudahan, atau semoga. Ini yang kita bilang Ikhwan, la'alla itu fungsinya la'alla litaraji. Ya. La'alla itu litaraji. Nah, la'alla litaraji. Ya, litaraji. Ya. Apa maksudnya taraji? Taraji yaitu maksudnya ya, litaraji itu maksudnya adalah mengharapkan sesuatu yang mungkin atau dekat terjadinya. Mungkin terjadi. Ya, berarti misalnya antum katakan la'allani atau la'alli adkhulul jannata. Semoga saya masuk surga. Masuk surga itu mungkin atau mustahil? Mungkin Ustaz. Mungkin, maka menggunakan la'alla. Jadi, la'alla. Misalnya antum katakan, semoga kamu sukses. Sukses itu mungkin atau enggak? Mungkin. Mungkin, bagi menggunakan la'alla. Ya, la'alla kana jihun. Ya, la'alla kana jihun. Semoga kamu lulus, semoga kamu sukses. Nah, berarti la'alla. Jadi la'alla itu litaraji, artinya taraji itu mengharapkan sesuatu yang mungkin terwujud. Ya, yang mungkin terwujud, ya. Atau dekat kemungkinannya terwujud, ya. Dekat kemungkinannya terwujud. Kalau ada misalnya Pak Mas Heri, kalau ada anak ya, murid malas. Ya. Kalau ada murid malas belajar. Ya. Kemudian ujian, terus ada ujian. Dan antum mengatakan semoga kamu lulus. Itu pakai la'alla atau laita? Mas Heri? La'alla Ustaz. Hah? Murid malas, nggak belajar sama sekali, kemudian ujian. Laita Ustaz. Laita. Nah, karena laita ba'id kan, kemungkinan lulusnya jauh gitu kan, karena malas nggak belajar. Maka gunakan laita. Jadi laita itu adalah untuk sesuatu yang mustahil atau kemungkinan terjadinya sangat jauh. Maka menggunakan laita. Mungkin tapi kemungkinannya sangat jauh, menggunakan laita. Mustahil menggunakan laita. Kalau sangat mungkin terjadi, menggunakan la'alla. Kemungkinan terjadinya sangat besar, maka menggunakan la'alla. Ya, la'alla. Jadi la'alla laita itu sama-sama untuk pengharapan, ya, untuk mengharapkan. Tapi bedanya la'alla itu mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi atau kemungkinan besar terjadi. Sedangkan laita itu untuk sesuatu yang mustahil terjadi atau mungkin tapi sangat kecil kemungkinannya. Nah, itu menggunakan laita. Ya, menggunakan laita.
Makanya di dalam Al-Quran, laitani kuntu turaba. Ya, orang kafir udah masuk neraka, kemudian dia berharap menjadi tanah, debu supaya nggak diazab lagi. Itu mustahil atau mungkin terjadi? Mustahil. Ya, mustahil hingga mereka mengatakan laitani. Ya, laitani menggunakan laita angan-angan saja. Penyair mengatakan laita syababa ya'udu yauman. Ya, mudah-mudahan masa muda itu kembali lagi suatu hari. Itu setelah tua mengatakan hal tersebut. Mustahil atau mungkin? Masa muda kembali itu mustahil atau mungkin, Ikhwan? Mustahil. Mustahil, maka menggunakan laita. Ya, laita syababa. Semoga masa muda ya'udu yauman kembali suatu hari. Nah, itu mustahil digunakan laita. Ya, jadi ketika mengharapkan sesuatu yang mungkin menggunakan la'alla, ketika sesuatu itu mustahil maka menggunakan laita. Ya. Laita. Baik. Kemudian selanjutnya Pak Bayu. Yang ketujuh. Yang ketujuh apa ini? La nafiyah Nanafiyah lil janis lil jinsi. lil jinsi. Ya, la nafiyah lil jinsi. Ini yang ketujuh. La nafiyah lil jinsi. La yang menafikan jenis, Ikhwan. Jadi la nafiyah lil jinsi itu adalah la yang menafikan jenis. Jadi semua jenis dinafikan dengan la. Ya. Misalnya la nafiyah lil jinsi. La an-nafiyah, la yang menafikan. Apa yang dinafikan? Lil jinsi, menafikan jenis. Berarti apabila antum menafikan jenis, maka gunakan la. Contoh misalnya, tidak ada laki-laki, ya, tidak ada laki-laki di rumah. Berarti la rajula, ya, fil baiti. Nah, di sini antum menafikan jenis, ya, berarti enggak ada laki-laki. Yang ada apa? Perempuan di rumah. Berarti la rajula fil baiti. Enggak ada jenis laki-laki di rumah. Yang ada hanya perempuan misalnya. Berarti penggunaan la, menggunakan la. Nah, makanya di dalam kalimat tauhid la ilaha, ya, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang benar, gitu kan? Yang benar. Enggak ada sesembahan yang benar. Nah, berarti semua jenis sesembahan itu batil. Semua jenis sesembahan itu batil. La ilaha, baru ditetapkan illallah, kecuali Allah. Hanya Allah sesembahan yang hak. Selainnya itu adalah sesembahan yang batil. Pertama dinafikan dulu. Semua jenis Tuhan itu dinafikan, gak ada Tuhan yang hak. Semua jenis Tuhan itu gak ada yang hak. Batil semua. Baru ditetapkan hanya Allah yang hak. Nah, ini namanya menafikan jenis, Ikhwan. Menafikan jenis, ya. Paham ini, Ikhwan, ya? Nah, contoh kalau di kitab la fa'ila khairin, ya. La fa'ila khairin. Pelaku kebaikan. Semua jenis pelaku kebaikan itu dinafikan, ya. Semua jenis pelaku kebaikan dinafikan. Baru di makruhun, ya. Tidak ada pelaku kebaikan yang dibenci. Jadi semua jenis pelaku kebaikan itu tidak ada yang dibenci. Semuanya disenangi, semuanya disukai. Nah, di sini menafikan jenis. Menafikan jenis namanya. Ada pertanyaan, Ikhwan, tentang la nafiyah ini? Atau akhwatu inna ini? Untuk la nafi masih bingung, Ustaz. Apa yang bingung, Pak Pujo? Apa namanya? Untuk penerapannya masih bingung. Jadi antum jika ingin menafikan jenis gunakanlah. Jika ingin menafikan jenis gunakanlah. Ya. Jenis apa yang antum ingin nafikan misalnya? Tidak ada jenis kitab yang murah, semua kitab mahal. Berarti pakai apa? La nafiyah lil jinsi. Ya. La kitaba rahisun antum bilang. La kitaba rahisun. Tidak ada kitab yang murah, gitu kan? Berarti semua kitab itu mahal. Nah, berarti ini menafikan jenis kitab yang murah. Ya.
Misalnya, la muslima fil masjidi, tidak ada seorang muslim, maksudnya di dalam masjid. Berarti semua jenis muslim itu dinafikan, gitu kan. Adanya misalnya penjahat-penjahat ya, orang-orang kafir yang merusak masjid, nggak ada muslim sama sekali dalam masjid pada saat itu. Berarti antum menafikan la muslima fil masjidi. Adanya orang-orang kafir doang di situ ingin merusak masjid. Misal ya, misal. Berarti itu menafikan jenis namanya. Paham ini Pak Pujo? Kalau paham Ustaz. Sama yang anna Ustaz. Didahului kalam itu bagaimana Ustaz? Didahului kalam itu didahului kalimat bukan kalam. Didahului kalimat yang lain. Biasanya kalimat ya, didahului kalimat ya. Yang artinya kalimat itu harus memiliki hubungan dengan anna. Harus memiliki hubungan dengan anna. Artinya jadi bagaimana Ustaz? Jadi ada orang ngomong terus misalnya i'lamu, ketahuilah. Nah, i'lamu, ketahuilah. Apa yang harus diketahui? Anna Muhammadan Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Oh, ya. Ya. Misalnya yu'jibuni, ya. Yu'jibuni, saya kagum atau membuat saya kagum. Apa itu? Annaka mujtahidun. Kamu adalah orang yang sungguh-sungguh, ya. Membuat saya kagum, kamu adalah seorang yang sungguh-sungguh membuat saya kagum. Berarti yu'jibuni annaka mujtahidun. Mujtahidun. Seperti itu. Jadi harus ada kalam, harus ada kalimat sebelumnya yang memiliki hubungan dengan anna dan isim khobarnya. Baik Ustaz. Insyaallah ngerti. Baik. Ustaz ya. Ya silakan Pak Bayu. Kalau bentuk lain dari anna itu li anna juga termasuk sama juga ya Ustaz ya? Ya, termasuk li annaka, li anna. Jadi itu nanti sungguh-sungguh dan menunjukkan sebab, ya. Sebab. Misalnya saya contohkan Pak Bayu. Misalnya akramtuka. Ya. Saya memuliakan kamu. Kenapa? Li'annaka mujtahidun atau li'annaka jawadun. Jawadun itu artinya dermawan. Akramtuka. Saya memuliakan kamu. Kenapa? Li'annaka jawadun. Apa sebabnya? Li'annaka jawadun. Karena sesungguhnya kamu adalah orang yang dermawan. Berarti li di situ menunjukkan sebab, annanya menunjukkan taukid. Paham Pak Bayu? Paham Ustaz. Tapi berarti mubtadanya itu yang domirkannya itu. Iya, domirkannya. Tetap itu yang jadi mubtada. Isim anna istilahnya sekarang kalau udah kemasukan anna ya. Iya, isim anna. Cuman bisa kemasukan li. Nah, yang nanti li-nya itu berfungsi untuk menunjukkan sebab. Akramtuka, saya memuliakan kamu. Apa sebab saya memuliakan kamu? Li annaka, karena annaka sesungguhnya kamu jawadun adalah orang yang dermawan. Berarti li-nya itu menjelaskan sebab untuk terjadinya pemuliaan kepada dirimu. Paham ini Pak Bayu ya? Insyaallah Ustaz. Baik. Nanya Ustaz. Ya, silakan Pak Wahyu. Kalimat la rojulan fil baiti Ustaz. Bukan la rojulan, la rojula, nggak boleh bertanwin. Oh, la rojula. Ya. Itu sibhul jumlahnya kalau nggak ada la kan di depan Ustaz ya? Iya. Kalau itunya nakiroh. Iya. Itu kalau di belakang kenapa Ustaz? Karena di sini dia bukan mubtada khobar lagi. Bukan mubtada. Oh. Tapi udah menjadi isim la, khobar la namanya. Jadi bisa Ustaz ya? Bisa. Tetap nakiro apa gimana Ustaz? Rojul. Ya, tetap nakiroh. Khusus untuk la, khusus untuk isim la, Ikhwan. Nanti kita bahas sebenarnya di pembahasan mansubat. Isim la nafiyah lil jinsi itu harus nakiroh. Ya. Dan khobarnya apabila selain jumlah, ya selain jumlah maka harus nakiroh juga.
Ya, ini untuk la ya. La nafiyah lil jinsi isim dan khobarnya bila bukan jumlah atau sibhul jumlah maka harus nakiroh. Harus nakiroh. Yang kedua, isimnya itu nggak boleh bertanwin. Jadi nggak boleh la rojulan, tapi la rojula. Itu untuk yang la, Ustaz. Ya, untuk yang la. Untuk yang la saja. Untuk yang la saja. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ya Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Sikin. Itu untuk lakinna itu arti tapi gitu Pak Ustadz ya? Iya. Itu huruf berarti Pak Ustadz ya? Semuanya huruf di sini. Nggak ada isim, semuanya huruf. Inna, anna, la'alla, lakinna, laita, lanafiyah, semuanya huruf. Nggak ada isim. Ya. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau enggak, lanjut. Silakan Pak Bayu. Catatan. Khobar inna atau saudaranya dapat berupa yang pertama adalah isim domir, seperti contoh di atas. Yang kedua bisa berupa jumlah. Yang pertama jumlah ismiyah. Misalnya innal qaidina aswatuhum syadidatun. Nah, terus? La'allal ummaha imtihani as'aliyatun. La'alal imtiha. Ulang. La'alal imtiha. La'ala imtihana. Nah. Terus? As'aliyatun sahlatun. Jamak dari soal. Ada di ini di Durusul Lughah Pak Bayu. Jamak dari soal. As'ila tahu sahlatun. Tahu atau tuhu? As'ila tahu atau tuhu? As'ila tuhu atau as'ila tahu? As'ila tahu. Kenapa? Mubtada khobar. Jumlah ismiyah itu mubtada khobar. Sedangkan sekarang di sini khobarnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Berarti jumlah ismiyah itu mubtada khobar. Yang namanya mubtada marfu, yang namanya khobar marfu. As'ali tuhu. Coba perhatikan di layar Pak Bayu. Ya. Di situ la'alla al-imtihana. Ingat. La'alla al-imtihana. Ya. As'ilatuhu. Ingat Iwan. As'ilatuhu. Ya. As'ilatuhu. Sahlatun. Perhatikan di sini. Ini kan khobarnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Ya, ini khobarnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah itu adalah susunan apa? Susunan apa? Mubtada khobar. Berarti ini mubtada. Ya. As'ilatu mubtada. Kemudian sahlatun itu khobar. Ya. Sahlatun adalah khobarnya. Kemudian nanti as'ilatuhu jamilatun. Nah, ini khobar. Ya, ini khobar Ikhwan.
As'ilatuhu jamilatun itu adalah merupakan khobar. Khobar untuk mana? Khobar untuk la'alla. Jadi khobarnya la'alla. Ya. Paham ini Pak Bayu? Ya, Pak Bayu? Ya, Ustaz. Jadi imtihana ini adalah merupakan isim la'alla ya. Oh, ya. Sedangkan jumlah as'ilatuhu sahlatun ini adalah khobarnya la'alla. Berarti kalau dipisah-pisah as'ilatuhu ini mubtada, sahlatun ini mubtada. Dan mubtada sahlatun khobar. Mubtada itu harus marfu, khobar itu harus marfu. Maka bacanya itu as'ilatu bukan as'ilata. Karena dia mubtada kedudukannya di sini. Baru nanti jumlahnya, susunannya mubtada khobar ini yang jadi khobar untuk la'alla. Paham insyaallah ya Pak Bayu? Ya, Ustaz. Baik. Lanjut. Tapi sahalatunnya itu juga khobarnya as'ilatu juga, Ustaz. Iya, khobarnya as'ilatu. Baru nanti as'ilatuhu sahlatun ini jumlah ismiyah khobar untuk la'alla. Ya. Terus yang B jumlah fi'liyah. Letas sababa ya'udun yauman. Ya'udu. Fi'il mudhari' enggak boleh bertanwin fi'il mudhari' itu. Enggak ada fi'il bertanwin. Iya, Ustaz. Letas sababa ya'udu yauman. Lawaditu anni uqtalu fi sabilillahi. Yang ketiga adalah sibkhul jumlah, misalnya inna ma'al usri yusra, inna Muhammadan bil baiti. Baik, ya. Baik. Jadi ikhwan, simpulannya itu sama seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya, pembahasan tentang mubtada, kemudian khobar kana, maka khobar inna pun sama, bisa berupa isim zahir, bisa berupa jumlah, baik itu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, bisa berubah sibhul jumlah. Sebagaimana khobar mubtada itu bisa berupa isim zahir, bisa berupa jumlah, bisa berupa sibhul jumlah, maka khobar kana, khobar inna juga sama. Karena asalnya inna, kana itu masuk kepada susunan mubtada khobar. Ya. Jadi kalau antum paham bagaimana menyusun mubtada khobar di awal pembahasan mubtada khobar, maka nanti tinggal masukkan inna dan kana saja. Artinya susunannya itu persis dengan susunan mubtada khobar. Bedanya udah dimasuki kana sama udah dimasuki inna aja, itu bedanya. Kalau mubtada itu khobarnya bisa berupa isim zohir, maka inna pun khobarnya bisa berupa isim zohir. Kalau khobar mubtada itu bisa berupa jumlah, baik ismiyah atau fi'liyah, maka khobar inna pun sama. Bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Kalau khobar mubtada itu bisa sibhul jumlah, maka khobar inna pun bisa sibhul jumlah. Dan catatan yang ada dalam masalah khobar dalam bentuk jumlah itu sama seperti catatan yang ada pada khobar jumlah untuk mubtada. Artinya khobar yang berupa jumlah itu harus mengandung domir yang kembali ke mubtada. Maka dalam khobar inna yang berupa jumlah juga harus ada domir yang kembali ke isimnya inna atau isimnya saudara-saudara inna. Contoh di sini innal qaidina aswatuhum syadidatun, aswatuhum. Ada domirhum kembali ke al-qaidin. Berarti jumlah ismiyah ini bisa jadi khobar. La'alal imtihana as'ilatuhu sahlatun as'ilatuhu. Hu kembali ke imtihan. Jadi di sini jumlah itu mengandung domir baru bisa sah jadi khobar. Domir yang kembali ke mubtada. Atau domir yang kembali ke isim kana atau domir yang kembali ke isim inna. Nah, baru jumlah itu bisa menjadi khobar. Baik itu jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Ada yang ditanyakan ikhwan tentang khobar ini? Karena simpel sebenarnya kalau antum paham mubtada khobar maka nggak perlu ribet lagi. Cukup masukkan kana saudaranya atau inna saudaranya ke susunan mubtada khobar. Clear masalahnya. Ya. Jadi fokuskan kepada pembahasan mubtada khobar, pahami dengan baik, baru tinggal masukkan kana atau inna dan lihat fungsi dari kana, lihat fungsi dari inna. Itu inti dari pembahasan kana dan inna sebenarnya. Baik.
Ada yang ditanyakan? Ya Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Sikin. Itu mengenai yang la'ala imtihan itu Pak Ustadz. Itu sebelum ada la'ala itu posisi mubtada Pak Ustadz. Iya, naam Pak Sikin. Ya. Jadi kan dari tadi kita jelaskan Pak Sikin, inna la'alla, semua inna dan saudara-saudaranya itu masuk kepada mubtada khobar. Artinya sebelum kemasukan inna, saudara-saudaranya itu susunan mubtada khobar. Iya ya. Yang saya maksud setelah masuk la'ala, as'ilatuhu sahlatun tuh posisi kan ismiyah. Iya, Nah, jadi khobar dia. Ya, maksudnya jadi khobar la'alanya itu yang udah setelah ismiyah tadi Pak Ustadz itu. Iya. Iya. Kalau al-imtihanu as'ilatuhu sahlatun sebelum kemasukan la'alla, maka dia khobar mubtada dalam bentuk jumlah ismiyah. Al-imtihanu mubtada, as'ilatuhu sahlatun jumlah ismiyah khobar mubtada. Kemasukan la'alla, la'allal imtihana, la'allal imtihana, imtihana isim la'alla. As'ilatuhu sahlatun khobar la'alla. Ingat la'alla masuknya susunan mubtada khobar, ikhwan. Susunan mubtada khobar. Jadi kana, inna, dan saudara-saudaranya itu hanya masuk kepada susunan mubtada khobar. Jumlah ismiyah. Jadi diingat. Jumlah ismiyah. Berarti sebelum kemasukan kana, sebelum kemasukan la'alla itu susunan mubtada khobar. Dan khobarnya itu bisa dari apa? Sebagaimana khobar mubtada berupa isim zohir, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, sibul jumlah, maka khobar dari kana, khobar dari inna juga sama. Bisa isim zohir, jumlah ismiyah, fi'liyah, atau sibul jumlah. Ya. Insya Allah dapat dipahami Pak Sikin ya. Iya, syukran Pak Ustadz, biar paham Pak Ustadz ya. Barakallahu fiik. Jadi Ikhwan itu dicatat ya, dicatat dan diingat Ikhwan. Karena inna itu masuknya kepada susunan mubtada khobar. Itu kunci. Sehingga nanti kalau nggak ada kana, nggak ada inna, maka itu mubtada khobar i'rabnya. Kemudian kalau udah kemasukan kana menjadi isim kana, khobar kana. Kalau udah kemasukan inna menjadi isim inna, khobar inna. Kemasukan la'alla menjadi isim la'alla, khobar la'alla istilahnya. Kalau dibuang la'allanya, jadi mubtada khobar kembali. Jadi mubtada khobar kembali. Ada lagi yang ditanyakan? Tafadhol, dilanjutkan Pak Bayu. Kita selesaikan pembahasan ini. Apabila inna atau saudaranya bersambung dengan ma tambahan, maka amalannya batal dan kembali menjadi mubtada dan khobar. Misalnya. Saya perhatikan Ikhwan. Jadi ingat tadi amalan inna apa, Pak Wahyu? Amalan inna Ustaz. Ya. Menasabkan isim dan merupakan khobar. Nah, ingat. Amalan inna menasabkan isim dan merupakan khobar. Amalan ini akan batal ketika inna dan saudara-saudaranya bersambung dengan ma. Ma. Dan ma ini Ikhwan adalah harfun. Ma ini adalah harfun zaidah. Ya. Harfun zaidah, huruf tambahan. Ya, huruf tambahan. Zaidah. Jadi inna jika bersambung dengan ma yang merupakan harfun zaidah atau huruf tambahan, batala amaluhu, batal amalannya, ya. Batala amaluhu, batal amalannya. Berarti dia enggak menasabkan isim lagi, enggak merupakan khobar lagi. Sehingga i'rab dari kata setelahnya kembali menjadi mubtada khobar. Ya. Contoh misalnya Ikhwan, kita contohkan. Al-a'malu bin niyati. Itu al-a'malu bin niyat, ya. Ini susunan mubtada khobar. Al-a'malu bin niyat, susunan mubtada khobar.
Al-a'malu mubtada bin niyat khobar dalam bentuk syibhul jumlah. Masukkan inna, Pak Wahyu. Jadi apa? Pak Wahyu? Masukkan inna coba. Al-a'malu bin niyat dimasukkan inna jadi apa? Pak Bayu, Pak Bayu. Ya Ustaz. Innal a'mala bin niyati. Nah, innal a'mala bin niyati. Baik. Nah, sekarang masukkan ma ke inna. Jadi apa? Ma innal a'malu bin niyati. Nah, setelah inna, maknanya setelah inna. Oh, innamal a'malu bin niyati. Nah, innama al-a'malu. Ini ingat. Al-a'malu. Kembali dia ropa al-a'malu bin niyati. Ya. Berarti coba antum lihat prosesnya. Al-a'malu bin niyat. Al-a'malu mubtada bin niyat khobar. Innal a'mala bin niyati. Al-a'mala isim inna bin niyati khobar inna dalam bentuk sibhul jumlah. Kita masukkan ma pada inna. Kita masukkan ma pada inna menjadi innama. Nah, innama, maka ketika ma yang merupakan huruf zaidah masuk kepada inna, batal amalan inna. Berarti kembali al-a'malu bin niyati. Nah, a'malu i'rabnya apa? Mubtada bin niyat khobar. Karena inna di sini batal amalannya disebabkan ada ma zaidah yang masuk pada dia. Dan ma ini adalah huruf ihwan. Ma ini adalah huruf ingat. Ma ini adalah huruf zaidah. Artinya kalau yang masuk kepada inna itu ma yang merupakan isim, ya. Kalau yang masuk itu adalah ma yang merupakan ismul mausul, ya, maka dia tetap beramalan, ya. Kalau yang masuk itu ma yang merupakan isim mausul, dia tetap beramalan, berarti tetap dia menasabkan isim merofakkan khobar. Contoh misalnya, innama sana'u kaid, ya, innama dalam firman Allah innama sana'u kaida sahirin. Ini ma-nya adalah ma yang merupakan isim mausul. Artinya innal lazi. Ya, untuk mengetahui ma itu ma mausul atau bukan, maka jika dia bisa diganti dengan al-lazi, berarti dia adalah isim. Jadi ini kalau antum bisa ganti ma ini dengan al-lazi, di sini ma itu artinya al-lazi. Kalau bisa diganti dengan al-lazi ihwan, maka dia adalah isim. Kalau dia isim berarti inna tetap beramalan. Berarti innal lazi sana'u kaida sahirin. Sesungguhnya yang mereka perbuat itu adalah kaidah sahirin, ya. Kaidah sahirin itu artinya tipu daya sihir, ya. Berarti ma di sini adalah al-lazi. Nah, kalau di sini innal lazi a'malu binniyat enggak cocok. Nah, enggak cocok, ma-nya enggak bisa diganti dengan al-lazi, berarti ma-nya adalah huruf. Sehingga batal amalan inna karena kemasukan ma yang merupakan huruf. Kalau inna ma sana'u kaidah sahirin, ma-nya adalah isim karena dia bermakna al-lazi. Berarti ma-nya innanya tetap beramalan. Ma nanti fi mahalli nasbin isim inna. Sona'u kaidah sahirin itu adalah khobarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ya. Baik. Jelas ini Ikhwan ya. Jadi ingat ya, inna dan saudara-saudaranya kalau kemasukan ma yang merupakan huruf zaidah amalannya batal. Amalannya batal. Kalau amalannya batal, maka kata setelahnya seperti ini. Al-a'malu binniyat, kata setelah innama kembali lagi menjadi mubtada, ya. Kemudian menjadi khobar. Bukan khobar inna, bukan isim inna, tapi mubtada khobar karena inna batal amalannya disebabkan ada ma zaidah. Di sini ada pertanyaan, ingat untuk inna plus ma apakah tetap memiliki makna penegasan taukid maknanya juga ikut batal?
tetap dia bermakna taukid, ya. Jadi walaupun amalan inna batal karena kemasukan ma, namun di situ dia tetap memiliki makna taukid, ya. Memiliki makna taukid, penguat. Ya, karena kaidahnya gini. Ziyadatul mabani ziyadatun fil ma'ani. Adanya tambahan susunan kalimat menunjukkan adanya tambahan makna. Jadi di sini penambahan innama bukan sia-sia. Di sini ditambah untuk memberikan makna penguat juga. Zaidun jalisun itu udah cukup. Al-a'malu binniyat udah cukup. Kalau antum tambahkan innama maka tetap dia menjadi penguat. Tetap dia bermakna penguat. Ya. Hanya saja nanti batal amalannya karena ada ma zaidah ini. Atau ma yang merupakan huruf zaidah ini. Baik. Jelas, Ikhwan? Pokoknya patokannya itu ma huruf atau isim. Kalau antum bisa mengganti dia dengan allazi, maka dia isim ma-nya. Kalau enggak bisa, maka ma-nya adalah huruf. Kalau dia huruf, maka amalan inna batal. Berarti kata setelahnya kembali menjadi mubtada khobar. Nah, untuk mengetahui itu isim atau bukan, Ikhwan butuh latihan, Ikhwan ya. Jadi enggak maksudnya sekali dengar mungkin langsung bisa membedakan ini ma zaidah atau ma isim. Memang enggak sekali dengar langsung bisa ya, tapi memang butuh latihan. Dengan latihan nanti insya Allah akan bisa membedakan dengan sendirinya. Pelan-pelan insya Allah. Baik. Silakan Pak Bayu, jika ada yang ditanyakan dan teman-teman yang lain. Kalau enggak kita lanjut ke kapan saja hamzah inna wajib kasroh. Ada Ustadz. Ya silakan Pak Agus Lim. Berarti tadi untuk membedakan ma isim atau ma zaidah itu kita kan harus mengerti apakah dia bisa dirubah ma-nya jadi allazi atau enggak gitu ya. Iya, iya. Cocok enggak diganti cocok dengan atau enggak gitu. Enggak? Ya. Berarti kita harus tahu arti dari kalamnya ya Ustaz ya. Harus tahu. Makanya Anda bilang kan dari dulu Pak Agus Lim, ya, sebelum menentukan kedudukan sebuah kalimat, sebuah kata dalam kalimat, maka harus paham dulu maknanya. Iya, iya. Jadi nggak mungkin kita bisa menjelaskan ini huruf atau ini isim, ini huruf atau ini fiil gitu kan. Ini mubtada atau bukan, ini fa'il atau bukan, kecuali kalau kita paham maknanya terlebih dahulu. Nah, Ustaz. Saya contohkan misalnya Ikhwan. Coba dibaca Pak Gus Lim ini. Sebentar. Coba dibaca. Ini apa ya? Akala itu artinya apa Pak Gus Lim? Akala dulu artinya apa? Akala apa ya Ustaz ya? Belum tahu Ustaz. Makan, makan. Oh, makan. Atupah itu artinya apa? Atupah. Tufah itu Tupahun. Apel. Oh ya, apel. Ar-rajul orang. Ar-rajul orang. Ya laki-laki. Nah. Berarti sekarang kalau antum baca gimana? Akala al-tufahu ar-rajulu. Berarti laki-laki makan apel gitu Ustaz. Ya, berarti mana objek, mana subjek? Laki-lakinya itu subjek, apel itu objeknya. Berarti kalau bacanya gimana? Kalau udah ketahuan mana subjek, mana objek, bacanya gimana? Laki-laki makan apel gitu. Ya, bacanya gimana kalau bacanya di sini? Arabnya dibaca bagaimana? Kan kalau udah Arabnya. Antum kan udah tahu pelakunya Ya. ar-rajul, objeknya at-tufah. Nah, kalau dibaca gimana? Oh,
Gimana ya? Ar-rajul. Masih bingung Ustaz. Objek itu harokatnya apa objek itu? Fathah Ustaz. Fathah. Berarti akala At-tufaha nah ar-rajulu itu. ar-rajulu. Nah, antum bisa baca at-tufaha ar-rajulu itu dari mana? Setelah tahu maknanya kan? Oh, at-tufaha objek. Objek itu kan fathah gitu ya. Iya. Ar-rajul itu subjek, subjek itu marfu. Nah, antum bisa menentukan harokatnya kemudian kedudukannya setelah paham maknanya. Ya, artinya, kalau tanpa paham makna nggak mungkin kita bisa tentukan kedudukannya. Iya ya. Baik. Ya, syukran Ustaz. Ikhwan. Jadi memang harus paham makna dulu baru menentukan kedudukan, Ikhwan. Ustaz. Ya, silakan Pak Sikin. Kalau dibalik bisa nggak? Akala arjulu apatuha. Boleh bisa, nggak masalah. Ya, ya. Nggak masalah. Oh, begitu, nggak masalah. Yang nggak ini namanya jumlah fi'liyah kalau kayak gini. Antum katakan akala rajulu at-tufaha atau akala tufaha ar-rajulu nggak masalah. Harokatnya tetap ar-rajulu dhammah at-tufaha marfu. Ya. Fathah. Tetap akala rajulu at-tufaha atau akala tufaha ar-rajulu tetap harokatnya rajulu marfu at-tufaha mansub. Ya, ini susunan jumlah fi'liyah namanya. Karena didahului oleh fi'il. Ingat ya, jumlah fi'liyah adalah jumlah yang didahului oleh fi'il. Kalau diubah ar-rajulu akalat tufaha. Ar-rajulu akalat tufaha. Maka ini namanya jumlah apa Pak Sikin? Ismiyah Pak Ustaz. Ismiyah. Naam. Ar-rajulu akalat tufaha. Ini jumlah ismiyah. Ar-rajulu jadi apa? Gimana Pak Ustaz? Ar-rajulu jadi apa? Subjek Pak Ustaz. Enggak, kalau dalam istilah kita ar-rajulu sebagai apa? Benar, subjek dalam bahasa Indonesianya. Tapi kalau dalam istilah nahunya apa ar-rajulu? Istilah nahunya Pak. Ar-rajulu Pak Ustaz. Marifat Pak Ustaz. Enggak, kedudukannya. Mubtada. Mubtada, naam. Ini jadi mubtada. Ya. Betul. Kalau di sini apa namanya? Akalat tufaha ar-rajulu. Akalat tufaha ar-rajulu. Maksudnya apa nih Pak Ustaz? Ini kedudukannya apa namanya kedudukannya istilahnya? Kalau ar-rajulu akalat tufaha ar-rajulu mubtada. Kalau akalat tufaha ar-rajulu ya. Ini kan yang tufahnya kan objek Pak Ustaz. Iya. Dalam istilah nahu ar-rajulu itu apa namanya? Akalat tufaha ar-rajulu. Fa'il. Ya, oh ya betul fa'il. Maksudnya subjek fa'il betul. Fa'il. Fa'il. Tapi kalau ar-rajulu akalat tufaha ar-rajulu mubtada istilahnya. Kenapa? Karena dia isim ma'rifat di awal kalimat. Kalau akalat tufaha ar-rajulu istilahnya fa'il di sini. Ya. Terus kembali ke ini Pak Ustadz tadi yang mengenai inna zaidan jalisun. Itu kan sesungguhnya Zaid duduk Pak Ustadz ya. Terus dengan adanya isim mausul ma, jadi inna ma. Bukan isim mausul. Bukan isim mausul. Mausul Pak Ustadz. Huruf zaidah. Huruf zaidah, maaf. Huruf zaidah ma. Menjadi, itu kan batal. Menjadi innama zaidun jalisun. Nah. Tapi maknanya mungkin tetap. Oh begitu. Ini yang ditanyakan tadi sama Mbak Sinta Burhani di pesan itu kan ada pertanyaan di pesan, coba dicek. Ya. Untuk inna plus ma, apakah tetap memiliki makna penegasan atau taukid atau maknanya juga batal? Maknanya tetap, jawabannya maknanya tetap untuk taukid. Jadi walaupun amalan inna batal karena kemasukan ma, tapi maknanya tetap sebagai taukid, penguat. Tetap antum artikan sesungguhnya Zaid adalah orang yang duduk. Tetap. Walaupun ada ma. Hanya saja ma-nya itu membuat inna batal amalannya. Amalannya doang yang batal. Kalau maknanya tetap ada. Maknanya tetap ada. Ya mungkin kaidah tadi Pak Ustadz ya. 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 Syukran Pak Ustadz. Baik, Afwan.
Ada lagi yang ditanyakan? Kalau enggak, kita lanjut. Ustaz, nanya Ustaz. Silakan. Itu kalau misalnya maf'ul bih-nya lebih dari satu, misalnya makan apel dan jeruk dan apalagi dan itu wah. Atop namanya nanti Pak Bayu. Oh Tabi. gitu. Atop, tabi namanya. Nanti kita bahas di tabi insya Allah. Tawabi, atop, badal, naat. Nah itu nanti itu pembahasannya di situ. Akal tufwaha wal burtukola, misalnya wal inaba gitu kan. Makan apel, jeruk, anggur. Nah, wa ada dannya. Maka yang ada dannya itu nanti atop namanya. Atop itu mengikuti harokat yang sebelumnya. Oh ya, syukran Ustaz. Baik. Baik, lanjut Pak Bayu. Inna. Kita selesaikan. Hamzah inna di kasroh dibaca inna bukan anna. Apabila jatuh yang pertama pada awal jumlah atau kalimat. Ini yang kita bilang tadi ketika pembahasan inna Ikhwan. Inna dengan mengkasroh hamzahnya itu apabila dia di awal kalimat. Sedangkan anna itu harus didahului oleh kalimat lain. Baru di fathah anna itu harus didahului oleh kalimat lain. Kalau inna dengan kasroh itu ketika dia di awal kalimat. Jadi kalau antum menemukan inna di awal kalimat itu nggak boleh dibaca anna. Harus inna. Ya. Baik, nomor 2. Nomor 2 setelah kosam atau sumpah. Ya, misalnya, setelah kosam atau sumpah. Di sini Iwan. Jadi kalau antum bersumpah wallahi inna misalnya Zaidan hadirun. Wallahi inna Zaidan hadirun. Inna harus kasrah hamzahnya. Kenapa? Karena sebelumnya ada sumpah. Ya. Harus kasrah karena sebelumnya ada sumpah. Jadi meskipun ada kalimat sebelumnya, ada kata sebelumnya, tapi kata sebelumnya itu menunjukkan sumpah, maka hamzahnya kasrah. Ya, ini untuk membedakan dengan anna. Anna kan tadi harus ada kalimat sebelumnya. Nah, maka dia fathah. Nah, di sini inna juga bisa didahului oleh kalimat sebelumnya. Tapi kalimat apa aja yang mendahului inna sehingga dia tetap kasrah? Pertama, sumpah. Jadi kalau yang mendahuluinya adalah sumpah, maka hamzahnya kasrah inna. Nggak boleh anna. Baik. Lanjut. Yang ketiga, setelah kola fil mati mudhari amr. Mudhari amr. Nah, jadi kalau kalimat sebelumnya itu adalah qala, qalu, kul. Nah, itu qala fi'il madi, yaqulu fi'il mudhari, kul fi'il amr misalnya. Kalimat sebelumnya itu adalah qala dan turunannya, maka hamzah inna itu harus kasrah. Berarti qalu inna, enggak boleh qalu anna, enggak boleh. Yaqulu inna, enggak boleh yaqulu anna, enggak boleh. Ya, jadi walaupun kalimat sebelumnya ada, tapi karena kalimat ini adalah qala atau sumpah, maka hamzahnya harus kasroh. Hamzah inanya harus kasroh. Nggak boleh fathah. Terus? Yang keempat setelah haisu. Terus? Di sini setelah haisu. Nah, apabila dalam kalimat sebelumnya itu ada haisu, ya, dalam kalimat sebelumnya ada haisu, maka hamzah inna harus kasroh. Maka selainnya ketika ada kalimat fathah hamzahnya Ikhwan. Jadi di sini asalnya anna, kalau ada kalimat sebelumnya maka harus di fathah anna. Tapi apabila kalimat-kalimat sebelumnya itu adalah sumpah, qala, haisu, maka hamzahnya kasroh inna. Nggak boleh anna. Jelas ini ya? Ini hanya pengecualian. Ya, jadi antum harus selain tempat-tempat ini Ikhwan, maka hamzah harus di fathah. Maka hamzah harus di fathah. Kalau bukan di awal kalimat, bukan setelah sumpah, bukan setelah qala, bukan setelah haisu, maka hamzahnya harus di fathah. Anna. Tapi kalau dia di awal kalimat atau setelahnya setelah kalimat, tapi kalimat itu adalah sumpah, qalu, haisu, maka hamzahnya harus kasroh. Hamzah innanya harus kasroh. Nggak boleh anna. Nggak boleh dibaca fathah hamzahnya. Baik. Ada yang ditanyakan? Tapi huruf di sini, inna di sini taukid juga Pak Ustaz, penguatan.
Tetap Ustaz? taukid. Tetap taukid. Oh, baik-baik. Dan dia beramalan. Oh, iya ya. Ini hanya untuk fungsinya Pak Asikin untuk membedakan kapan hamzahnya kasroh, kapan hamzahnya fathah. Kan ada inna, ada anna. Kapan Oh, iya, kita iya. pakai inna, kapan kita pakai anna. Iya, iya. Wajib pakai inna ketika dia di awal kalimat atau setelah sumpah, setelah Iya. kola, setelah haisu, wajib pakai inna dengan mengkasroh hamzah. Ya, Selain wajib. itu pakai anna dengan memfathah hamzahnya. Baik-baik. Syukran Pak Ustaz. Apuan. Ada lagi yang ditanyakan? Ustadz, huruf sumpahnya apa aja Ustadz dan amalannya Ustadz? Huruf sumpah itu wawu, ta, dan ba. Ini huruf sumpah. Yang antum tanya hurufnya. Dan amalannya gimana Wawu Ustadz? kosam. Ya, ntar dulu. Wawu kosam, ba kosam, dan tak kosam namanya. Tak, ini huruf-huruf sumpah. Ya, setiap isim yang jatuh setelah huruf ini harus kasroh. Majrur. Ya, itu amalannya. Jadi wawu, ba, ta, sumpah ini membuat kata setelahnya majrur, kasroh. Makanya wallahi antum bilang. Billahi. Gitu kan. Tallahi. Nah. Di dalam Al-Quran juga banyak ya ayat-ayat yang sumpah misalnya. Coba apa Pak Bayu? Di dalam Al-Quran. Juz 30 banyak itu. Wadduha. Wadduha, wallaili idza saja. Gitu kan? Wallaili. Nah itu bersumpah dengan malam. Wawunya wawu qasam. Ya. Jadi cuman nggak boleh bersumpah dengan makhluk Ikhwan ya. Ya, nggak boleh bersumpah dengan makhluk. Itu pembahasannya di bab akidah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan makhluknya boleh, tapi antum nggak boleh bersumpah dengan selain Allah. Kalau bersumpah itu harus dengan nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bilang wallahi, billahi, tallahi gitu. Baik. Itu 3 huruf qasam wawu ba ta. Fungsinya adalah membuat kata setelahnya majrur atau tandanya kasroh, tanda aslinya. Paham insya Allah Pak Bayu ya? Insya Allah Ustaz. Ustaz. Ada lagi yang ditanyakan Ikhwan? Ini Pak Ya Ustaz silakan Pak Sikin. Artinya yang Pak Ustaz nih yaskunun nasu gimana Pak Ustaz? Yaskunun nasu. Yaskunun nasu, manusia tinggal. Manusia tinggal. Yaskunu sakana yaskunu itu tinggal. Oh, tinggal Pak Bertempat. Ustaz ya. Ya. Yaskunun Haisu. nasu, manusia tinggal. Haisu Ya. di mana? Ya, haisu di mana? Innar rahata maufuratun, di mana yang sesungguhnya ketenangan ada. Oh. Ya, maufurah Ada itu ya. maujudah. Jadi manusia Maujudah. akan tinggal di mana ditemukannya ketenangan. Maufurah. Jadi Ya, yaskunun nas, manusia tinggal haisu. Ya, di mana atau ketika atau bisa diartikan tatkala. ketika atau di mana. Bisa. Oh, bisa juga tuh buat itu Pak Ustaz ya. Atau tatkala, bisa diartikan tatkala. Iya, iya. Ya. Ya, syukran Pak Ustaz, agak bingung juga tadi. Syukran Pak Ustaz. Apaan?